Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kalian semua. Berjumpa dengan saya, Kapten Roro. Di sini saya akan menemani adik-adik dalam video pembelajaran kali ini terkait dengan materi pembangunan berkelanjutan. Dalam video pembelajaran ini nanti akan ada beberapa tujuan pembelajaran, di antaranya sebagai berikut. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Baik sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sehingga pengelolaannya harus memperhatikan pengelolaan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan ketersediaannya. Menginjak materi yang pertama terkait dengan pengertian pembangunan berkelanjutan. Nah, adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah upaya pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa merusak, agar kebutuhan masa depan dapat dipenuhi. Dengan begitu, kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu, dan sumber daya alam akan tetap terus terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Pada tahun 2015, masyarakat di seluruh negara mulai memandang pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan lahirnya deklarasi SDGs atau Sustainable Development Goals, yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Apa saja sih adik-adik yang kita inginkan untuk masa depan Indonesia? Tentunya keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, ekonomi kuat, akses untuk air bersih, atau lingkungan yang terawat. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Kemudian menginjak materi kedua, yakni karakteristik pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan berkelanjutan antara lain: 1. Setiap tindakan harus memperhatikan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. 2. Mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam secara berkesinambungan. 3. Menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam, berperan aktif menjaga alam dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonominya. 4. Peningkatan kualitas manusia, agar manusia memiliki pengetahuan, kemampuan, sehingga dapat berdaya saing untuk menguasai teknologi. Seperti yang Kapten Roro sampaikan tadi, di tahun 2015, negara-negara di dunia membuat deklarasi Sustainable Development Goals atau SDGs, yang dalam bahasa Indonesianya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, deklarasi SDGs terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 pilar. 3 pilar tersebut diantaranya pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan lingkungan. Pilar pembangunan sosial
berfokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Pilar pembangunan ekonomi memfokuskan pada peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan, kolaborasi, serta inovasi. Dan yang ketiga, pilar pembangunan lingkungan meliputi lingkungan hidup yang ada di daratan dan perairan. Yang pertama, Kapten Roro akan menyebutkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar sosial. Terdapat 5 tujuan, diantaranya 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia ini. Maka, penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030 menjadi tulang punggung dan tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. 3. Akses pelayanan publik yang semakin membaik. 4. Pendidikan yang berkualitas. 5. Kesetaraan gender. Adanya kesetaraan gender bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap seluruh gender, terutama perempuan. Dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam setiap aspek. Selanjutnya pada pilar kedua, yakni pilar ekonomi. Terdapat 6 tujuan, diantaranya 1. Menjamin akses terhadap energi bersih dan terjangkau. Melalui poin ini, semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. Tujuan kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Tujuan ini mendiskusikan penciptaan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi bagi semua orang. 3. Membangun infrastruktur, industri, dan inovasi. Tujuan ini berbicara tentang memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar terhubung ke seluruh dunia. 4. Mengurangi ketimpangan atau kesenjangan. Poin ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan melalui pemberdayaan golongan yang kurang mampu. 5. Menjaga perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dan tujuan yang terakhir, 6. Menguatkan kemitraan global. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, kerjasama pada tingkat global dapat membantu mencapai SDGs dan mewujudkan agenda yang telah disetujui. Kemudian pilar pembangunan lingkungan. Kapten Roro akan menyebutkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdapat 5 tujuan, di antaranya 1. Akses air bersih dan sanitasi. 2. Mewujudkan kota-kota dan komunitas yang berkelanjutan. Tujuan ini berbicara mengenai memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi. 3. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan ini berupaya mengurangi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh bumi melalui produksi dan konsumsi yang sewajarnya. 4. Penanganan perubahan iklim. Tujuan ini berkaitan dengan cara menghadapi dampak dari pemanasan global. 5. Menjaga ekosistem laut dengan mengkonversi dan memanfaatkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudra. Tujuan ini berhubungan untuk melindungi pantai
lautan beserta isinya. Yang keenam, menjaga ekosistem darat. Dengan melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan, tujuan ini bermaksud untuk melindungi sumber daya alam marga satwa. Berikut ini merupakan informasi menarik terkait pembangunan berkelanjutan yang ada di dunia. Yang pertama, tol pengurai kemacetan di Amerika. Pengusaha dan pengembang teknologi, Elon Musk, menciptakan terowongan bawah tanah untuk mobil. Didesain untuk transportasi masa depan dan mengatasi masalah kemacetan. Mobil dibawa ke terowongan melalui lift yang bisa diakses dari permukaan jalan. Kemudian, mobil dipasangkan pada jalurnya agar dapat melintas mengikuti alur terowongan. Setelah itu, mobil bisa melaju kencang hingga 240 km per jam. Terowongan ini merupakan bagian dari sistem transportasi loop yang digagas oleh Elon Musk. Saat ini, terowongan baru dibuat sepanjang 1,8 km di bawah Los Angeles. Kedua, terusan Panama di Panama. Terusan Panama adalah terusan yang memiliki panjang 82 km yang memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Dengan adanya terusan Panama ini, dapat memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Pada 15 Agustus 1914, proyek Panama telah selesai dibangun dan dibuka untuk umum. Setiap kapal yang transit dikenakan sesuai dengan ukuran dan kargo kapal. Biaya setiap kapal yang transit dikenakan biaya sekitar $450 atau sekitar 6,8 juta rupiah. Dan rata-rata setiap tahunnya dilewati 9.000 kapal. Dan yang ketiga, Tol Bali Mandara di Bali. Tidak kalah dengan luar negeri, Indonesia juga memiliki tol di atas laut yang selesai dibangun pada tahun 2013 silam yang diberi nama Jalan Tol Bali Mandara. Jalan tol ini berada di Provinsi Bali yang memiliki panjang 12,7 km yang menghubungkan antara Benoa, Ngurah Rai, dan Nusa Dua. Dan menariknya lagi, jalan tol ini 100% merupakan karya anak bangsa dan merupakan salah satu jalan tol di atas laut yang terpanjang di dunia. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran pada sesi pertama. Bagaimanakah tanggapan adik-adik sekalian terkait dengan materi yang Kapten Roro sampaikan? Kira-kira apakah terdapat pertanyaan? Jika tidak, Kapten Roro ingin meminta tanggapan dari satu siswa dan berikan contoh penerapan pembangunan berkelanjutan yang ada di sekitar kita. Silahkan. Nah, adik-adik tercinta, generasi penerus bangsa, dari beberapa penjelasan di atas, Kapten Roro ingin berpesan. Semua tantangan ini dapat kita lakukan dengan kita bergerak bersama. Sebab kita yakin, tanpa peran kita, kebakaran hutan akan terus ada. Tanpa peran kita, perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kita, anak Indonesia akan terus belajar tanpa lampu. Tanpa peran kita, anak-anak Indonesia akan terus kekurangan gizi yang cukup. Tanpa kita, potensi-potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Dan tanpa peran aktif dan kesadaran kita, tujuan-tujuan yang kita canangkan tadi hanyalah mimpi belaka. Jadi, mari kita berjalan beriringan, tunjukkan cita-cita kita bersama,
dan pastikan tidak ada kawan kita yang tertinggal di belakang. Sekian pembelajaran kali ini. Kapten Roro pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.